Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eka Sriarta Tinduru, NPM 2229061046, semester 7 Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu adalah asas kebebasan berkontrak. Di sini saya telah mengambil judul yaitu perspektif dan penerapannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja itu asas kebebasan berkontrak. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah setiap individu atau badan hukum bebas untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini saya juga akan menjelaskan dasar hukum asas kebebasan berkontrak. Dasar hukum asas kebebasan berkontrak terdapat dalam KUHP Perdata, khususnya dalam pasal 1338 yang mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam praktik asas kebebasan berkontrak seringkali ditemui dalam kontrak jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, serta kontrak bisnis lainnya. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus asas ini harus disesuaikan dengan peraturan yang melindungi pihak yang lebih lemah. Kita masuk pada poin keempat, batas-batasan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa pembatasan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak, seperti tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kontrak yang bertentangan dengan ketentuan ini dapat dianggap batal demi hukum. Misalnya, kontrak yang memuat klausul yang merugikan pihak yang lebih lemah atau mengandung unsur penipuan akan dianggap tidak sah. Batasan utama dalam kebebasan berkontrak juga sebagai berikut: tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, klausul yang merugikan pihak yang lebih lemah, kontrak yang mengandung penipuan, klausul yang tidak memiliki kepastian hukum. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia juga merujuk pada prinsip dasar dalam hukum perdata yang memberikan kebebasan kepada setiap individu atau badan hukum untuk membuat, menentukan, dan mengatur isi kontrak sesuai dengan kehendak mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menetapkan syarat, hak, kewajiban, dan ketentuan lainnya, asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia memberikan ruang yang luas bagi individu atau badan hukum untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Di sini ada beberapa contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum Indonesia, yaitu 1. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian bisnis dan kerjasama, perjanjian konsul. Pembatasan dalam kontrak dengan pihak yang lebih lemah. Pembatasan dan pengawasan penerapan asas kebebasan berkontrak. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk para pihak menyusun perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, penerapan tetap harus memperhatikan beberapa prinsip dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Hal ini termasuk kesusilaan dan ketertiban umum, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, kepastian hukum. Dan itu saja yang bisa saya presentasikan tentang asas kebebasan berkontrak. Di sini saya telah menyimpulkan semua dengan penjelasan saya di atas, yaitu asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi kontrak sesuai dengan kehendak mereka. Namun, asas ini tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun mengatur hubungan hukum mereka, tetap ada kontrol dan pembatasan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang lebih lemah. Penerapan asas ini dalam praktek hukum di Indonesia harus selalu memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Baik, di sini cukup saya mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, dimohon untuk dimengerti dan dimaklumi. Terima kasih.